Halo teman-teman, pagi ini pagi yang sangat cerah sekali. Bangunnya barusan kesiangan ya, karena malam susah tidur atau kenapa. Pusing juga nih bikin YouTube ya. Kontennya apalagi yang harus dibuat gitu. Kemudian sudah buat konten yang view-nya juga sedikit gitu. Nah, teman-teman, hari ini Adrina tuh sudah aktif lagi sekarang. Dia udah loncat-loncatan, dia udah bisa salto lagi lah gitu kan. Dibandingkan dengan waktu kemarin sakit, kasihan lihatnya, dia lemes lemes banget dia kemarin. Jadi dia kemarin sakit tuh pertamanya muntaber katanya. Kata dokternya hasil labnya itu negatif DBD, negatif negatif lah, semuanya bagus kondisinya. Jadi kemarin kesimpulannya itu Adrina sakit muntaber, kemudian dia dehidrasi itu karena virus. Entah apa namanya itu virus, yang pasti bukan virus corona ya teman-teman. Nah, virus itu kata dokternya ya ini ya, kemarin itu dia menyerangnya ke area pencernaan. Jadi pencernaannya mungkin kurang bagus, jadi terserang virus itu. Dan untuk anak-anak kecil yang lain, ada juga yang sakit karena virus ini tapi menyerangnya ke DBD atau ke tipes juga gitu. Nah, entah ini virus dari nyamuk atau dari mana, saya nggak tahu gitu. Jadi kemarin Adrena tuh tiba-tiba dia muntah-muntah, demam. Demamnya tuh satu hari, kedua harinya tuh turun. Kemudian kucing kucing juga yang di rumah dia sama muntah-muntah, dia BAB terus kucing, tapi alhamdulillah itu kucing sehat lagi. Dan Adrena nggak kuat, dia muntah-muntah, empuk terus ya, BAB terus, jadi dia lemes karena dehidrasi. Nah, dari situ kita bawa ke IGD kemarin, langsung ke dokter spesialis anak dulu ya, kemudian kita ke IGD dan kesimpulannya dia harus dirawat. Nah, si virus ini mempannya itu, menyerangnya itu kebanyakan tuh kepada anak-anak gitu. Kalau ke orang dewasa ya mungkin ada yang daya tahan tubuhnya lagi jelek, mungkin bisa kena ya. Tapi kebanyakan anak-anak yang sakit tuh kemarin. Jadi kemarin tuh dirawat satu ruangan itu 2 pasien. Jadi kemarin karena kliniknya juga penuh, rumah sakitnya penuh, yang kosong itu hanya kelas 2 gitu. Jadi di situ kamarnya agak gede sih, tapi di kamar itu ada 2 pasien. Dan yang satunya lagi itu sama sakitnya tuh DBD dari virus, bahkan udah positif DBD di hasil labnya. Masih anak-anak juga, di umur umur berapa ya, kurang lebih 3 atau 4 tahunan lah gitu. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengingatkan bahwa sekarang tuh memang cuaca lagi jelek. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun banyak yang sakit. Nah, jagalah kondisi tubuh, kemudian jaga kebersihan di rumah, kemudian banyak makan dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau perlu kita yang biasa minum jamu ya, minum jamu juga bagus loh untuk kesehatan. Nah, untuk kedepannya teman-teman,
kalau misalkan pengalaman kemarin, 1 hari atau 2 hari ada keluarga teman-teman yang muntah-muntah atau diare gitu, segera langsung bawa ke klinik. Soalnya ya takutnya seperti Adrina nih, jadi dia dehidrasi. Kemarin di rumah dia hampir 4 harian dia muntah-muntah. Dia mungkin daya tahan tubuhnya masih bagus lah, kata dokter kemarin. Dehidrasinya ringan lah, nggak terlalu berat. Jadi kemarin dia hanya dirawat selama 4 hari. Kalau misalkan sudah DBD atau tipes gitu, bisa lebih lama lagi sih dirawatnya. Nah itu dia kemarin nasihat dokter gitu seperti gitu teman-teman. Jadi jaga pola hidup ya, pola makan, pola hidup, jaga kebersihan di rumah, di mobil atau di motor ya. Kemudian jangan lupa minum vitamin juga, makan yang banyak. Kemudian tidur ya, tidur juga ya, jangan malam-malam lah. Jadi usahakan tidur itu agak lama lah malamnya, 6 atau 8 jam bagus. Dan satu lagi teman-teman ya, usahakanlah untuk ada olahraga atau mengeluarkan keringat gitu. Baik itu jalan kaki, lari gitu kan, kemudian bersepeda, atau ya itu apa ya, yoga jadi senam yoga gitu, bagus loh itu teman-teman ya. Teman-teman di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman aja, dan mungkin ini juga pengalaman buat saya, khususnya buat saya. Jadi jangan menyepelekan muntaber atau DBD ya. Muntaber lah intinya mah. Kemarin soalnya muntaber itu dia tuh kebanyakan muntah sama diare. Kalau di DBD kayaknya masih enggak sih, gak ada diare. Kalau muntah mungkin ada, kalau diare sih kemarin tuh ditanya nggak ada sih. Jadi adanya muntah sebentar, 1 harian lah, 1 atau 2 harian, kemudian kesananya menyerangnya ke trombosit. Ya intinya jadi kita harus pintar-pintar untuk merawat diri ya, jaga kesehatan. Kemudian kalau di rumah ada yang barang-barang menumpuk, dirapihin aja ya, karena ya di barang-barang menumpuk banyaklah nyamuk itu bersarang. Nyamuk itu seneng di barang-barang yang menumpuk itu. Kemudian kalau ada genangan air atau selokan di depan rumah, sering-sering dicek ya, karena ya nyamuk juga bersarang di situ. Kemudian ya teman-teman juga harus bisa menjaga kesehatan tubuh teman-teman ya, dengan berolahraga, jalan kaki, jogging, atau misalkan bersepeda. Banyaklah teman-teman olahraganya, atau bisa juga aerobik, yoga. Karena teman-teman dengan olahraga bisa membuat tubuh kita lebih bugar, lebih fit. Nah itu dia tadi sekilas tentang kemarin Adrina sakit gitu sampai dirawat. Nah itulah dia karena muntaber, dehidrasi, dan karena virus ya. Untuk kedepannya, jadi kita karena Adrinanya sudah sehat, targetnya sih hari Minggu ini kita mau pergi ke pemandian air panas ya yang di Garut. Jadi kita mau ajakin Adrinanya jalan-jalan, kemudian kita
cari tempat-tempat yang sejuk buat nge-refresh badannya dia gitu. Karena ya kemarin Adrina sakit lumayan lama sih, adalah 10 harian, kemudian ditambah masa penyembuhan 2 hari, jadi lumayan badannya itu berbaring terus ya. Jadi kita mau ajakin buat nge-refresh badannya biar tambah sehat terus ya. Targetnya sih ke kolam Cipanas itu kita mau berenang santai aja, berendam lah. Jadi Adrena juga karena baru sembuh ya, jadi kita hanya akan berendam saja di kolamnya. Jadi kita akan memilih kolam pemandiannya yang nggak banyak permainannya, karena di kolam pemandian Cipanas di Garut ini juga banyak ya, ada yang banyak permainan, kemudian ada yang kolamnya tuh ya luas besar gitu kan. Kemudian ada juga yang itu kursi-kursi itu fasilitasnya itu bagus lah, enak gitu, nyaman gitu, areanya luas gitu ya. Di sana banyak pilihan dan harga tiketnya juga sih berbeda. Yang biasa itu kurang lebih lah di 20.000 atau 25.000 untuk hari weekendnya ya teman-teman. Untuk hari biasa ya standar lah, kalau nggak salah 15 ribuan dulu. Jadi udah lama juga kita nggak ke sana, udah ada hampir setahun lah. Pas kemarin corona ya, musim corona, jadi kita juga nggak banyak main kemana-mana. Jadi udah lama juga lah kita nggak berenang. Nah ini kita baru mau pergi ke sana untuk berendam atau berenang ya. Jadi nanti kita pastiin dulu harganya berapa, harga tiket masuknya berapa, kemudian kita juga lihat nanti persyaratan untuk berenangnya tuh ada atau tidak. Soalnya kan kemarin katanya harus udah vaksin, jadi ketika kita masuk kita harus nunjukin kartu vaksin atau pakai aplikasi Peduli Lindungi itu katanya. Kita nanti cek dulu ke sana, kemudian kita lihatlah kondisinya gimana di sana, kemudian kolamnya apakah sudah berubah, ada perubahan atau gimana semenjak kemarin corona ya. Nah nanti kita share juga di video selanjutnya, kita main di kolam pemandian Cipanas ya. Jadi di sana ada juga hotel yang membuka hanya untuk pemandian air panasnya aja ada gitu kan. Jadi banyaklah pilihan untuk teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan review ya satu persatu lah kolam pemandiannya. Jadi nanti kita pergi ke kolam ini, kemudian kolam yang satunya lagi. Nah jadi untuk teman-teman yang berada di luar kota, ada gambaran tentang lokasinya Cipanas Garut, kemudian tiket masuknya, kemudian kalau teman-teman dari luar kota tuh mau nginep biayanya berapa gitu kan, kemudian ada apa aja sih di sana gitu. Nah ikutin terus aja nanti next video ya, kita akan mereview satu kolam dulu, karena ya kita juga lihat kondisi di sana dulu nih. Katanya sekarang sudah mulai ramai lagi gitu di sana, udah kayak seperti biasa lah, nggak kayak corona kemarin. Kemudian setelah nanti beres berenang, kita akan main dulu ke stasiun kereta api ya.
Jadi stasiun kereta api yang di Garut ini juga udah lama nggak beroperasi, ya udah puluhan tahun katanya. Dan sekarang itu baru apa namanya, baru mau beroperasi lagi, dan sekarang lagi, kemarin tuh lagi uji coba ya, uji coba kereta api dari Garut ke Jakarta lah kalau nggak salah. Jadi kalau nanti untuk teman-teman dari luar kota tuh enak ya, datang ke Garut itu gampang lah, bisa naik kereta, harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan kendaraan umum yang lainnya ya. Oke teman-teman, jadi ikutin terus ya videonya. Kita nanti akan mereview juga stasiun kereta apinya seperti gimana, katanya paling bagus nih. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya hari ini. Oke, bye.